Mana pada saat bulan suci Ramadan kemarin itu kuantitas jumlah Al-Quran yang dilakukan oleh para remaja kita cukup naik. Apalagi dulu ada tradisi yaitu namanya perang sarung. Yang ini Dan ini banyak nggak masuk ke kamar. Bahkan sarungnya ini bukan kosongan, sekarang sudah diisi dengan batu, kemudian sudah dililiti dengan kawat, kemudian juga membawa sajam, membawa kulit, golok, sabit, pedang, kemudian juga bahkan membawa petasan, kembang api, dan lebih mengingatkan kalian sudah membawa air keras pada saat pelaksanaan tawuran tersebut. Bahkan ada beberapa yang luka berat bahkan sampai meninggal dunia. Memang bukan wilayah kelurahan Tangerang atau kecamatan Tangerang, namun kemarin terakhir kepanjangan ya. Dia pada saat puasa itu. Apalagi ini musuh peduli, kalau peduli mah kantor doang. Kenapa tawuran ini bisa terjadi? Yang pertama adalah Ngambil apa? Report yang gede. Saat ini kegiatan positif di lingkungan kita ini Udah bisa. mulai Siapa? Ada Maisa. khususnya Di ruangan pada para pengen dulu. Gagal doang. contohnya dulu kegiatan pesantren kilat, kemudian pengajian di Karang Taruna, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, bola voli, futsal, bahkan lapangan untuk kegiatan olahraga ini sudah malah dibuat untuk kegiatan yang parkir, dibuat untuk kafe dan lain-lain. Sehingga remaja-remaja di lingkungan kita ini malahan dia tertarik kepada kelompok-kelompok geng motor, kelompok-kelompok yang suka tawuran, sehingga mereka lebih tertarik kepada kelompok yang keluar daripada kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kita. Ya, sehingga ini menjadi PR kita bersama, baik itu ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil, ini harus menjadi PR kita bersama. Supaya remaja-remaja kita ini, khususnya yang anak nabung, Pak, karena kebanyakan pelakunya itu ada umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, itu pelakunya. Nah, ini yang cukup memprihatinkan. Dan mereka juga kadang-kadang di bawah pengaruh minuman keras, narkoba, sehingga mereka nggak ada rasa takutnya. Ya, ini yang akhirnya satu faktor tadi, kegiatan positif yang kita sudah mulai menggunakan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua juga sangat lemah. Ya, jadi banyak orang tua itu anaknya jam 10 malam, khususnya di besoknya malam Minggu, malam Sabtu, atau besoknya hari libur, keluar itu tidak pernah dicari, bahkan sampai pagi pun tidak dicari. Sehingga ini akhirnya apa? Anak-anak kita tidak terkontrol kegiatan yang ada di luar. Termasuk pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Memang perkembangan teknologi informasi ini perlu dan banyak positifnya, namun juga banyak negatifnya. Ya, banyak orang tua itu yang gaptek, gagap teknologi. Namanya TikTok nggak tahu, namanya Instagram nggak tahu, namanya WA nggak tahu, namanya Facebook nggak tahu, YouTube juga nggak tahu. Sehingga inilah yang dimanfaatkan anak-anak kita, Pak. Mereka kalau tawuran itu biasanya janjiannya adalah di medsos,
Bahkan mereka kalau mencari lawan tawuran itu ada live Instagram. Live Instagram. Ini yang cukup bahaya. Seharusnya kita sebagai orang tua, handphone itu kalau udah jam 10 malam, laptop taruh di kamarnya bapak-bapak sekalian. Kemudian harus tahu tuh namanya akun maupun passwordnya media sosial anak, supaya apa, kita bisa monitor anak kita ngapain di media sosial ini. Kemudian juga kita bisa masangin aplikasi yang kita bisa mirroring. Jadi yang anak-anak WA lakukan, kita bisa tahu nih anak kita bermain, supaya kita bisa memonitor kegiatan anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah masalah pengaruh lingkungan. Lingkungan itu cukup besar, cukup tinggi. Bahkan sekarang ini banyak sekali laporan-laporan terkait masalah pencabulan atau pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Ini banyak sekali. Bahkan sekarang ini ada guru agama, ada guru sekolah, guru anak-anak junjungan kita, yang seharusnya mereka itu adalah yang mengasih contoh yang bagus, malahan melakukan tindak pidana tersebut. Nah, ini yang harus kita awasi. Pengaruhan lingkungan itu juga cukup tinggi. Pergaulan, pengawasan, termasuk kumpulan anak-anak itu juga cukup tinggi. Jadi itu yang pertama, masalah tawuran pelajar. Yang kedua adalah masalah curanmor. Curanmor ini juga cukup tinggi, Pak. Dulu waktu saya 1 tahun yang lalu masuk sebagai Kapolres Kota, saya cek dari bulan Januari sampai April 2022, itu kejadian sebulan itu antara 140 sampai 150 unit motor hilang setiap bulannya. Kalau dihitung-hitung berarti sehari itu antara 3 sampai 5 kendaraan bermotor yang gila. Kenapa ini bisa terjadi? Yang jelas satu adalah para masyarakat yang memiliki sepeda motor ini kadang-kadang merasa karena sepeda motornya asuransi, dia tidak memasang kunci ganda, tidak memasang GPS, bahkan kalau parkir itu sembarangan. Lebih-lebih pada saat bulan Ramadan kemarin, banyak masyarakat yang pengen tidak ketinggalan sholat tarawih, tidak ketinggalan sholat subuh berjamaah. Akhirnya apa? Karena sudah azan, dia buru-buru ke masjid atau ke sholat, parkirnya pun kadang-kadang letaknya naruhnya sembarangan. Bahkan kunci sepeda motor kadang-kadang masih nempel. Ya inilah jadi inceran. Bahkan kadang-kadang para DKM yang pengurus masjid itu tidak cuek, dia pengen juga ikut sholat berjamaah, sehingga tidak ada yang ngawasin di parkiran itu. Ya, sehingga ini menjadi peluang potensi para pelaku kejahatan curanmor itu untuk mencuri. Saya kasih tahu Pak, para pelaku itu tidak perlu pakai menit, hanya hitungan detik Pak. Pernah kita nangkep pelaku itu satu kelompok itu Pak, dia sebulan 100 motor Pak dia curi. Kita tanyain, Pak, Bapak itu bisa nyuri motor berapa lama, berapa menit? Dia jawabnya gimana? Pak, saya tidak perlu pakai menit Pak, saya hanya perlu 5 detik untuk beli sudah motor. Dari orang baru nengok, hitungan apa? 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah hilang. Ini Pak, ini benar, ini sudah kita tanya ke beberapa pelaku, memang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah parkir. Kadang-kadang parkir itu di rumah itu juga sembarangan.
Walaupun ditaruh di teras Pak, pelaku pun berani. Bahkan mereka juga dilengkapi dengan senjata api, senjata tajam. Kalau ketahuan dia akan tembak atau akan melakukan kekerasan terhadap orang yang terbunuh itu. Dan mereka pasti akan nekat. Dan mereka juga sering juga menggunakan narkoba sehingga mereka nekat semua. Ya. Tentunya dengan kejadian-kejadian ini, tentunya perlu tadi pasanglah kunci ganda. Kalau perlu pasang GPS. Bahkan kita sekarang ini Pak, alhamdulillah dari evaluasi kita lakukan kegiatan patroli skala besar, operasi rahasia di jalan-jalan. Kemudian kita juga untuk mengungkap itu kita masang umpan itu kendaraan yang benar, kita pasang GPS biar diambil dari tempat-tempat yang kita evaluasi. Di situ ada lokasi supaya diambil ini motor itu. Setelah diambil, baru kita ikutin di mana safe house-nya mereka. Baru kita gerbek itu biasanya. Kita pun kalau mau mengungkap, kita pakai GPS. Karena kita mengandalkan informan. Kalau dulu namanya cepu, itu nggak akan maksimal. Nanti dari ketangkap itu handphonenya kita ambil semua datanya, baru kita evaluasi. Nanti disitu ketahuan pelaku yang lain di mana, 480-nya, penadahnya, dualnya kemana, ketahuan semua kita. Baru kita kembangkan. Makanya kalau bisa pasang GPS, kasih tambah kunci pengaman. Kunci pengaman itu kunci rahasia Pak. Ya. Karena kalau kita pakai GPS kan Pak, walaupun di dalam motor itu bensinnya udah penuh, kita bisa hentikan Pak, dari handphone kita, dari laptop kita, seperti kehabisan bensin. Mau dienggol berapa kali pun nggak akan nyala ya. Kita biasanya seperti itu Pak, kalau udah mulai keluar kota kita hentiin, kita tangkap di jalan. Ya. Kemudian pengaman itu kunci rahasia sehingga dia kalau tidak tahu kunci rahasia ini dia tidak akan bisa menghidupkan kendaraan. Kemudian kalau parkir tolong cari yang ada penjagaannya, ada tukang sapamnya. Termasuk juga di lingkungannya itu sistem kompleknya itu khususnya malam hari itu ditingkatkan. One gate system, pintu masuk dan pintu keluar itu bisa jadi satu. Jadi itu dua hal yang menurut saya cukup signifikan pada saat bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga Pak, saat ini kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024. Kemarin tanggal 1 sampai tanggal 14 sudah pendaftaran bakal calon legislatif. Di bulan April sebelumnya sudah mulai pendaftaran anggota DPD RI. Kemudian nanti di bulan awal Oktober sudah pendaftaran capres dan cawapres. Tentunya yang ingin saya pesankan ke bapak-bapak sekalian, kita mendasari pemilu 2014, pemilu 2019 itu banyak terjadi polarisasi, perpecahan di lingkungan kita, bahkan di lingkungan keluarga pun suami istri itu diem-dieman karena beda pilihan. Bisa berminggu-minggu, bahkan tetangga antar tetangga itu kalau bersampingan itu bisa nggak tegur sapa itu bertahun-tahun gara-gara masalah beda pilihan. Jadi tolong hargai setiap perbedaan. Tidak usah buat ini. Kalau ada perbedaan ini hal yang biasa di dalam demokrasi itu. Kemudian yang kedua adalah nanti banyak bakal calon legislatif itu yang akan mencari dukungan massa. Dia mulai masuk ke mana? Termasuk ke masjid, di musola. Padahal masjid dan musola itu dalam undang-undang terkait pemilu itu dilarang untuk digunakan sebagai sarana kampanye, nggak ada. Makanya ini para DKM hati-hati, ya.
Kalau ada digunakan itu ditegur, Pak, mohon maaf, di sini adalah untuk sarana ibadah, bukan untuk sarana penutup. Ini saya ingatkan ya. Ya daripada nanti DKM-nya diperiksa Pak, karena memberikan kesempatan untuk untuk memberikan para calon-calon ini untuk memberikan ceramah atau memberikan sambutan untuk kita dukungan. Ini juga berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran berita-berita hoax, berita bohong. Kemudian isu sara ini juga akan semakin meningkat. Inilah yang terjadi perpecahan kita. Belum tentu informasi yang disebarkan melalui media sosial itu sesuai dengan fakta. Makanya kalau mendapatkan informasi, tolong cek dulu ini sesuai dengan fakta atau tidak. Kalau enggak, jangan sekali-sekali kita sharing ke orang. Makanya ada terkenal saring dan sharing. Saring itu kalau dapat informasi disaring dulu, informasinya benar atau tidak. Kalau enggak, jangan di share, jangan di sharing. Jadi seperti itu. Cek kepada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Bisa ke Babinsa, bisa ke Babin Kamtibmas, kepada ketua RT, ketua RW, Pak, itu benar nggak Pak? Kalau nggak benar, karena kalau kita menyebarkan yang nggak benar, itu kita gampang Pak melacaknya Pak. Historinya, siapa yang terakhir, siapa yang kelas berikut sebelumnya sampai yang pertama kali menyebarkan, kita punya alat untuk bisa mengetahui historinya itu. Ya, ini yang harus diwaspadai. Jadi saya minta kepada bapak-bapak sekalian tentunya tetap sukseskan pemilu, jangan golput, ya kan? Saran di masjid ini jangan digunakan untuk kegiatan mencari dukungan, tetapi untuk sarana ibadah. Dan jangan masalah perbedaan ini menjadi salah satu perpecahan di lingkungan kita. Jangan sampai terjadi polarisasi, tetapi harus kita saling memahami. Mungkin itu 3 hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, mungkin ada permasalahan di lingkungan sini Pak. Silakan, kebetulan saya bisa sambang di sini, silaturahmi dengan bapak-bapak sekalian. Mungkin ada yang menanyakan, silakan Pak, angkat tangan, nama, kemudian disebutkan apa yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Di tempat saya itu ada perebutan masjid, Pak Kapolres. Nah, itu oleh pengadilan tata usaha, oleh pengadilan tinggi, semua dimenangkan, termasuk pencabutan kembali surat wali kota yang mencabut soal masalah. Nah, termasuk pelaporan ke Kapolres juga, di Polres juga sudah masukkan. Nah, yang kami tanyakan kapan sekiranya bisa diproses, karena pernah dimediasi dengan Pak Camat, tetap nggak berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy Sigit. Memang kalau untuk ibadah ini sensitif Pak. Ya kadang-kadang tadi ini bukan hanya terjadi di Pondok Barat, dan teman-teman lain juga ada terjadi seperti itu. Tentunya nanti kami akan cek Pak permasalahannya. Ada izin apa Pak? Izin Pak? Ya, Anas Bani Malik. Anas Bani Malik. Bani Malik. Oke Pak. Nanti saya cek Pak, termasuk yang melaporan kepada kita. Nanti saya juga pada saat rapat Forkopimda dengan Pak Wali Kota, Pak DPRD, Pak Dandim, Pak Kejaksaan, ini juga kami akan bahas Pak, termasuk kira-kira permasalahan ini, termasuk tadi terkait perkembangan yang Bapak sampaikan tadi, kita akan sampaikan. Sehingga nanti, jadi itu semua keputusan dari Kasasi Mahkamah Agung juga sudah turun dan sudah dimenangkan, dan pencabutan surat
pembatalan surat oleh wali kota juga sudah ada. Nah, terakhir dimasukkan laporan ke Polres. Ya. Iya Pak, nanti kita cek Pak. Nanti kami minta Pak STPL-nya dan kami ceknya Pak. Surat tanda pada laporan. Nanti silahkan catat HP saya Pak. Ya kan. Kalau misalkan Bapak ini nanti kalau ini nanti saya kasih nomor HP saya biar nanti biar di WA biar kita bisa cek. Ya Pak, terima kasih Pak untuk apa ini hal yang disampaikan. Nanti kita cek Pak supaya kami bisa mengetahui secara betul bagaimana sebelumnya, bagaimana permasalahannya sehingga siapa tahu bisa ada solusi dan kita bisa berikan. Terima kasih Pak. Jadi sedikit ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lain silakan. Ketua RT 04 Kelurahan Kelapa Indah RW 04. Yang saya mau tanyakan untuk di wilayah saya ini adalah terutama khusus untuk di RT 04 dan RW 04 mengenai yang berdomisili atau yang perantau di wilayah kita ini terlalu banyak. Jadi saya mohon minta diadakan seperti justisi lah. Karena yang kita takutkan di sini adalah narkoba. Di sini kontrak-kontrakan banyak yang bertingkat 2, 3, kita nggak tahu, nggak terpantau yang seperti itu. Jadi kita kan pakai PRT nggak mungkin begadang tiap hari. Itu yang maksud saya. Kita mau ke data warga yang berdomisili baik maupun pribumi. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Bapak Polres. Ini ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, Pak Jamil. Ini masukan bagus Pak. Mungkin Satpol PP yang ada di kecamatan nanti dengan para Babinsa, Babinkamtibmas ini bisa dilakukan Pak. Bagus itu. Karena memang kalau kita tidak imbangi dengan kegiatan operasi justisi ini, karena kemarin habis Lebaran itu kan banyak yang berdatangan. Siapa tahu mereka ada pelaku tindak pidana, ada yang belum lapor, belum terdaftar, sehingga ini bisa didatangkan. Dan saya setuju itu Pak. Nanti silakan Pak Kapolsek, nanti koordinasi Pak Camat, Pak Lurah, dengan Satpol PP dibantu aja. 04 kan Bapak tahu nih Pak tempat-tempatnya kan Pak. Ya nanti bisa dibantu. Ya tolong nanti dilaksanakan segera mungkin, kalau bisa minggu depan, nanti laporkan ke saya hasilnya Pak Kapolsek. Ya. Terima kasih Pak Kali atas informasinya. Silakan yang lain. Oke. RT 08, RW 02 Kelapa Indah. Mungkin sedikit yang akan saya tanyakan masalah perselisihan di antar warga Pak. Nah, sebetulnya apakah kita boleh setelah misalkan kita pengurus RT atau RW tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah kita boleh melibatkan dari kepolisian gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu Ketua RT 08. Boleh Pak. Kita sekarang ada Babinsa, ada Babinkamtibmas, dan ada polisi RW juga kan sekarang. Kalau ada permasalahan, kalau Bapak tidak bisa memecahkan, menyelesaikan atau problem solving, silakan undang mereka untuk membantu Bapak dalam memediasi atau memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Maka kita jelaskan hati Pak. Karena selama ini kadang-kadang ketua RT itu mungkin tutupin atau tidak mau terbuka sama kita, sehingga setelah masalah itu besar baru kita tahu. Lebih bagus yang kecil itu kita deteksi dulu, sehingga kita bisa sebelum itu besar kita bisa cegah dulu dengan cara apa tadi di mediasi. Dan saya setuju itu Pak. Jadi silakan Bapak kapan aja ada tentunya Pak Babinsa, Pak Babinkamtibmas, Binamas atau polisi RI untuk bisa membantu Bapak. Dan itu tidak ada pungutan, tidak ada gratis Pak, itu tanggung jawab mereka. Dan kalau misalkan anggota saya yang mau laporin saya,
kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Ya, ini beliau. Nah, silakan. Kanan dulu nggak apa-apa, belakang dulu. Ya, dua nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi sama RT bolong-bolong 4 benar. Memang di wilayah TRW yang 04 ini penduduknya terlalu padat. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolres, mohon kita kerjasamanya untuk berkolaborasi dengan Pak Camat, dengan Trantim, dengan Babinsa, Babinamas untuk diadakan operasi ya, termasuk itu dah. Memang udah banyak banget, saya nggak mau nyebutin namanya, malu. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara, khususnya kepada Bapak Kapolres, kita kerjasamanya untuk memberantas dalam keamanan di wilayah kami ini. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak RT saya memang benar-benar seperti itu. Saya khawatir sekarang ini banyak yang dicurigain, padahal kita curigain belum tentu. Banyak jenggot merah, jenggot panjang, celana cungklang, itu yang kita khawatirkan. Bukannya masalah perempuan, bukan. Kalau perempuan kita bisa aja kita panggil orang tuanya, kita panggil camat, lurah, udah jadi kita sahadatin. Tapi kita khawatir, takutnya di zaman sekarang ini, apalagi kita mau minjak pemilu, kita khawatir takut ada teroris yang masuk di wilayah kami. Kami ini sebagai ketua RW tidak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya berbuat dengan fisik. Alhamdulillah kayaknya nggak bisa dengan fisik, tapi kalau petugas punya wewenang sepenuhnya. Mungkin itu saja penyampaian kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Tangerang yang hadir pada siang hari ini untuk bekerjasamanya dalam memberantas keamanan di wilayah kami. Mungkin itu saja atas penyampaian saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah dawahum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua RW. Mohon maaf dengan siapa namanya? Hasan. Terima kasih Pak Haji Nasar, Pak Ketua RW. Tentunya Pak, saya dengan senang hati Pak untuk membantu Bapak. Dan memang para pelaku tindak pidana, pelaku teror itu memang sengaja. Dia itu nyari yang tempatnya yang padat penduduk, kemudian yang masyarakatnya antar tetangga cuek, individualis, supaya mereka tersamar sehingga tidak ketahuan dia ada di wilayah kita. Itu yang kita lakukan. Kadang-kadang mereka juga nggak mau lapor RT, karena kalau lapor RT pasti ketahuan kan gitu. Mereka kadang-kadang nanti 2 bulan di sini dia ngekos, nanti lompat lagi ke tempat lain kan gitu. Kalau RT RW-nya cuek ya udah dia senang. Wah ini cocok ini buat saya tinggal nih kan gitu. Nah ini biasanya seperti itu mereka. Bahkan kadang-kadang banyak safe bos Pak. Safe bos itu ya tadi pelaku curanmor, pelaku tindak pidana habis curi motornya bawa ke sini dipretelin. Ganti platnya, ganti ciri-ciri yang kira-kira ini dihilangkan sama dia. Sehingga disitulah akhirnya kalau tempat itu tidak pernah dicek ya, akhirnya seperti itu. Dan saya dukung Pak untuk kita bantu nanti Pak Kapolsek segera dilakukan pendataan bersama Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kabin, sahabat Kapolres ya. Nanti koordinasi dengan Pak RW sama ini jaminan juga. Jangan sampai Bapak minta pada saat operasi Bapak tidak ada jaminan, kan repot juga gitu kan. Ya jadi seperti itu Pak sekarang pendataan. Ya, seperti itu.
Kemudian terakhir silakan tadi. Ya. Pak Kapolres, Kak Sabtonya, saya ini mau menyampaikan Pak, konteksnya bukan di daerah Tangerang ini Pak, di daerah Bogor Pak. Kebetulan kejadian ini terjadi pada adik saya Pak, yang lagi sekolah kuliah di Bogor di IPB Pak. Di sana sekitar 2 minggu yang lalu dia kehilangan motornya Pak. Motornya hilang di kos-kosannya Pak, sekitar jam 10 malam. Setelah itu motornya itu dipinjam sama teman Pak, sama temennya jam 10, pulang sekitar jam 12-an. Setelah itu pagi-pagi pas dicek motornya sudah nggak ada Pak, seperti itu. Adik saya udah lapor ke Kapolres Bogor Kota, sudah lapor, sudah mengikuti prosedurnya Pak. PTKB, kunci motor segala macam sudah diserahkan Pak. Cuma sampai sekarang belum ada kabar lagi Pak. Mohon pencerahannya Pak, harus apa tindakan yang saya sama adik saya biar motornya segera ketemu Pak. Soalnya memang sangat diperlukan lah motornya buat dia operasional, dia ke kosan, ke kuliahnya. Seperti itu Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya Pak. Memang kita itu biasanya Mas di setiap Polres kita sudah datakan, terutama yang tadi curanmor kita biasanya sudah punya data. Kalau kita misalnya mengungkap pelaku curanmor, itu biasanya kita kembangkan untuk nyari barang buktinya. Nanti kalau misalkan ada dari penjelasan pelaku curanmor ini ada di TKP di tempatnya Adi, pasti akan dihubungi. Kesempatan pertama pasti akan dihubungi. Dan kita pasti akan beritahu secepatnya, biasanya seperti itu. Karena kalau polisi tidak memberitahu ya polisi nggak bisa proses si pelaku ini. Karena korban itu adalah pasti diperiksa sebagai saksi. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Nanti tinggal di situ kan ada STPL ya. Sekarang ada namanya SP2 HP online. Nanti Mas download aja di SP2 HP online itu kalau nggak salah garis reporting. Cek aja situ, ketik nama LP-nya atau nama pelapornya, itu nanti ketahuan di situ. Nanti perkembangannya bagaimana? Coba nanti dicek ya. Biasanya kita sampaikan perkembangannya melalui SP2 HP online. Atau enggak nanti datang ke Polres dicek perkembangannya bagaimana kepada penyidik yang menangani. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Satria. Saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Tapi ini semua perlu kami sampaikan supaya Bapak-bapak paham, Bapak-bapak bisa mengerti tentang situasi dan perkembangan Kamtipmas saat ini, dan pada akhirnya kami juga mohon dukungan, mohon saran masukan. Kalau Bapak-bapak ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa kita ada call center 110 dan ada nomor pengaduan di 0822 11 110 110 atau di media sosial Polres Kota Tangerang Kota atau Kapolres Kota Tangerang Kota. Ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter, ada. Mungkin bisa sampaikan di situ. Bahkan bisa melalui para Babin Kamtipmas, para Babinsa maupun PCRI. Kapanpun Bapak butuhkan, kami bisa membantu Bapak-bapak untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ada laporan Pak, kami akan serahkan kepada kemudian 1, 2, 3 izin sekali lagi 1, 2, 3 izin presisi tangan kanan direktif izin 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 semangat 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3. Saya Kombes Pol Zendwi Nugroho, SHSIK
MSI selaku Kapolres Metro Tangerang Kota. Pada siang hari ini kami mempunyai kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Di modern ini tentunya ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan buat saya, apalagi tadi kami dikasih kesempatan untuk memberikan arahan, himbauan, maupun penyampaian informasi Kamtibmas kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan situasi Kamtibmas khususnya di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Dan kami lihat tadi yang melaksanakan sholat Jumat berjamaah juga cukup banyak ya. Ini menunjukkan bahwa masjid ini sudah menunjukkan kemakmuran jamaahnya, kelihatan dari masyarakat yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini. Kemudian pada kesempatan ini kami selaku Kapolres Metro Tangerang Kota, apalagi saat ini kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024, kami menyampaikan kepada seluruh DKM, pengurus Masjid Al-Hidayah ini, tolong masjid ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan syiar agama, untuk sarana ibadah buat umatnya, jangan sampai nanti digunakan sebagai sarana politik untuk mencari dukungan dan lain-lain. Semoga masjid ini juga semakin lebih banyak jamaahnya dan lebih berkembang yayasan yang ada di dalam koordinir Masjid Al-Hidayah ini. Semoga ke depan akan memberikan hal yang positif buat para jamaahnya, dan jamaahnya juga semakin nyaman dan semakin banyak ilmu agama yang didapatkan terhadap hal-hal yang diadakan oleh para DKM dan pengurus Masjid Al-Hidayah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pradana, Sarjana Hukum, Camat Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Yang pertama ingin menyampaikan bahwa yang pastinya kami dari pemerintah Kota Tangerang, khususnya di wilayah hukum Kecamatan Tangerang, mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Metro Tangerang Kota dengan Jumat Berkah. Nah, di sini artinya apa? Masyarakat kami, khususnya masyarakat Kecamatan Tangerang, bisa menyampaikan kaitan Kamtibmas yang ada di wilayah kami, sehingga bisa mendengar langsung arahan langsung dari Pak Kapolres, sehingga nanti apapun masalah yang kaitan dengan Kamtibmas di sini bisa dijelaskan langsung oleh Pak Kapolres ini. Ya pasti kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Metro Tangerang Kota atas kunjungannya ke wilayah kami, yaitu wilayah Kecamatan Tangerang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.